Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, NPM 21910000420062. Nomor absen 12, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas B, ujian UAS pasar modal. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS pasar modal, di antaranya: 1. Menurut Anda, apa alasan yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan reverse split, dan apa tujuan suatu perusahaan melakukan reverse split? Berikan jawaban beserta contohnya. Melakukan reverse split tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan, meskipun aksi tetap dilakukan karena saham perusahaan setelah kehilangan nilai substansial. Dan alasan kenapa perusahaan melakukan reverse split yaitu: 1. Memulihkan harga saham dan menarik investor. Yang kedua, mendapatkan posisi aman di pasar modal. Yang ketiga, mengurangi jumlah pemegang saham. Selanjutnya, ada pun contoh di sini. Perusahaan Citigroup pada tahun 2011, perusahaan tersebut melakukan reverse split dengan perbandingan 1:10 untuk menaikkan harga sahamnya dari tadinya $4,5 menjadi $45. Selanjutnya, yang nomor 2, risk and return selalu saja memiliki keterkaitan yang kuat. Semakin tinggi risk, maka return juga semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Maka menurut Anda, apakah keterkaitan itu selalu saja bersifat linear atau tidak? Berikan pendapat Anda jika ada yang bersifat tidak linear. Pada contoh produk seperti apa ini tidak bersifat linear? Jelaskan. Menurut saya, hubungan keterkaitan risk and return merupakan suatu hubungan yang bersifat linear atau searah. Jadi hubungan ini terjadi pada saat keadaan pasar yang bersifat normal. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, mengapa jual beli saham lebih memiliki risiko dibandingkan dengan membeli obligasi? Jelaskan. Karena saham halnya dengan instrumen investasi yang lainnya. Namun saham lebih termasuk penanaman modal yang berisiko tinggi karena memiliki harga yang sangat fluktuatif di pasar keuangan. Kemungkinan ini akan terjadi capital loss atau dalam kurung penurunan harga yang sangat besar. Jadi kenapa lebih membeli obligasi daripada saham? Karena obligasi lebih rendah risikonya jika terjadi suatu masalah. Selanjutnya, pertanyaan keempat, jelaskan suatu perusahaan lebih cenderung menerbitkan obligasi daripada meminjam ke perbankan. Jelaskan. Di sini bunga obligasi cenderung lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman kredit di bank. Itu sebabnya kebanyakan perusahaan memilih menerbitkan obligasi untuk mengembangkan bisnis ketimbang meminjam di bank. Selanjutnya, nomor 5, informasi yang diterima oleh investor selalu saja merupakan informasi dari catatan masa lalu yang kemudian dipakai sebagai alat analisis dalam melihat kondisi dan memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jika ini kita jadikan alasan, artinya investor tidak pernah memiliki keakuratan dalam setiap pengambilan keputusan. Apakah Anda setuju dengan pendapatan ini? Jika setuju dan jika tidak, berikan pendapat Anda. Menurut saya setuju, karena investor pasti nanti membutuhkan informasi tersebut ketika menganalisis sesuatu yang belum pasti. Sebab investor membutuhkan informasi tersebut untuk melihat apakah dapat berupa keuntungan yang besar atau untuk menghindari risiko kerugian.
Jadi informasi masa lalu itu sangat penting atau bisa dibutuhkan untuk mengingat untuk memperbaiki dan mempersiapkan ke depan dengan matang agar apa yang terjadi di masa lalu terhindar di kemudian hari. Itu saja yang saya bisa jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.